Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi IPA secara online. Siswa kelas 7 semester ganjil, materi alat ukur dan pengukurannya. Metode pembelajaran kita adalah full daring. Sumber belajarnya buku wajib, masih menggunakan buku IPA kelas 7 ke-13 revisi semester 1 yang kalian pinjam di perpus, dan buku referensi digunakan guru. Materi ini adalah buku terbitan Erlangga ESPS Fisika. Media pembelajarannya menggunakan website yaitu www.duniaipa.com. Kita menggunakan WA Group Kelas, FB Group IPA kelas 7, FB Live Streaming untuk presentasi guru, dan YouTube channel untuk presentasi yang disematkan di website. Penilaiannya berupa penugasan tugas 2 KD31 nanti diupload di web. Kemudian penilaian keterampilannya berupa laporan juga dalam tugas seperti kemarin. Kemudian penilaian karakternya adalah kedisiplinan mengerjakan dan semangat belajar bersama ya. Ketik sebelum pembelajaran yang perlu diketahui adalah: 1. Pastikan kalian sudah mandi pagi karena badan yang bersih akan membuat kita lebih semangat untuk belajar. Kemudian sudah sarapan dengan menu yang sehat. Siapkan buku IPA ya, sebelum belajar siapkanlah buku IPA-nya. Kemudian berdoa dulu sebelum belajar sesuai agama dan kepercayaan. 5. Fokus belajar. Jadi pastikan, niatkan bahwa kalian akan fokus belajar selama 2 jam pelajaran online ini. Kemudian yang terakhir adalah semangat untuk menuntaskan. Jadi tuntas belajar artinya tidak hanya tuntas secara nilai tapi tuntas secara pengetahuan dan keterampilan ya. Review section ini adalah pengulangan materi yang sudah kita lakukan atau kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang IPA. Review yang lalu pada materi bab 1 objek IPA dan pengamatannya, IPA dan objek IPA. Kalian telah tahu bahwa IPA sebagai ilmu mempelajari tentang objek IPA. Apa saja objek IPA? Segala sesuatu yang ada di alam dan interaksi di dalamnya itu adalah objeknya. Kita belajar sesuatu yang kecil, mikro, sesuatu yang besar, makro, seperti alam semesta, virus, tumbuhan, manusia, itu adalah objek IPA. Dan semua ilmu yang ada dalam produk dalam IPA itu hasil penyelidikan IPA. 3 tahap keterampilan proses yang sederhana dalam penyelidikan IPA dalam kelas siswa SMP kelas 7 adalah memahami tentang observasi, inferensi, dan komunikasi. Ketiga, kalian sudah belajar apa sih manfaat melakukan penyelidikan IPA. Kamu juga bisa menjelaskan kegunaannya mempelajari IPA seperti pada tugas 1 yang lalu. Keempat, reviewnya adalah kalian telah membuat laporan sederhana. Jadi kalian telah menyajikan hasil pengamatan kalian, inferensi, dan mengkomunikasikan hasilnya melalui tugas yang lalu. Penyelidikan IPA, observasi, inferensi, dan komunikasi telah kalian lakukan. Kalian telah memilih objek IPA dalam kegiatan tersebut. Ada yang menggunakan kucingnya, ada yang menggunakan kakaknya sebagai objek, ada yang menggunakan tanaman dan sebagainya, ada yang menggunakan timbangan. Dan kemudian setelah menemukan objek, kalian menentukan masalah itu dari objek ini apa yang mau saya cari ya. Panjangnya, tingginya, cirinya, warnanya, itu namanya dalam penyelidikan disebut rumusan masalah. Hal apa saja yang ingin kita cari atau ingin kita ketahui. Kemudian kalian melibatkan panca indera. Iya, penting panca indera. Kita bisa melihat dengan mata, mencium dengan hidung, meraba dengan kulit, kemudian mendengar dengan telinga, dan semua itu kita bisa manfaatkan 1 atau lebih dari 1 alat ukur. Nah, kalian juga untuk mendapatkan data kuantitatif yang berupa angka pasti membutuhkan alat ukur, iya kan? Beberapa saya lihat ada yang menggunakan penggaris, ada yang menggunakan timbangan badan, kemudian ada yang menggunakan meteran. Itu adalah alat ukur mendukung kita supaya data kuantitatif yang berupa angka itu menjadi valid. Dan terakhir, kalian telah berhasil membuat laporan yang dikirimkan lewat link tugas dan
Bonus sangat bangga dengan hasil kalian semuanya. Nah, sekarang di tujuan pembelajaran di pertemuan 2 masih di bab 1, tapi pertemuan yang kedua kalian belajar tentang besaran fisika. Kalian harus dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Selain tahu apa itu besaran fisika. Kemudian pertemuan 2 ini kalian juga harus bisa membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi setelah belajar ini kalian harus tahu ini. Ketiga, pengukuran. Siswa melakukan pengukuran di rumah dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Jadi sebelum melakukan pengukuran satuan baku dan baku harus memahami dulu besaran satuan dan alat ukurnya. Oke. Alat ukur dan pengukurannya. Kita kembali ke materi yang lalu karena berkaitan. Apa sih pengukuran itu? Adalah suatu proses untuk membandingkan satu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil pengukuran ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung misalnya, kita akan mengukur panjang buku menggunakan penggaris atau mistar, maka kita mendapatkan hasil pengukurannya secara langsung. Tapi kalau mau cari tahu volumenya tidak bisa langsung, kita harus mengukur panjangnya dulu, lebarnya dan tinggi, baru kita hitung matematikanya. Volume dari buku itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi setelah diukur secara langsung baru kita hitung, itu namanya pengukuran yang tidak langsung. Pengukuran berkaitan dengan besaran dan satuan. Jadi di pertemuan ini kalian harus tahu betul bedanya besaran dan satuan, itu penting. Besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Satuan itu ada satuan yang baku dan tidak baku. Ya, mana apa bedanya? Kalian harus mulai fokus belajar di bab ini. Fokus pada pengukuran atau fokus on measurement ukuran ya. Oke, pengukuran panjang. Ini ada gambar atau animasi ponari mengukur balok dengan meteran ya. Oke. Tadi sudah dicatatkan bahwa pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jika ponari mengukur balok dengan meteran, berarti dia mengukur panjang. Kalau ingin mengukur panjang, maka dia harus membandingkan panjang dengan benda yang lain. Itu maksudnya. Bisakah mengukur panjang balok selain dengan meteran? Ponari menggunakan meteran, bisa nggak kita ukur dengan penggaris? Oke, dengan apa lagi? Bisa. Jika kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil juga boleh, karena pensil juga punya besarannya sejenis, itu panjangnya pensil. Dalam kegiatan tersebut artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang meja sama dengan berapa panjangnya pensil, itu mengukur namanya. Panjang pensil yang kita gunakan itu sebagai satuan. Jadi nanti panjangnya tidak menggunakan sekian sentimeter atau sekian meter, tapi sekian pensil. Maka pensil itu bisa jadi besaran yang nantinya jadi satuan. Sesuatu yang dapat diukur dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Besaran sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka ya, sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Perhatikan kalimat ini. Ponari ingin membuat prakarya. Dia mengukur panjang balok dengan meteran. Hasil pengukuran panjang balok 90 cm. Jika menggunakan pensil, panjang meja adalah 10 pensil. Waktu yang dibutuhkan Ponari untuk mengerjakan dua tugas prakarya tersebut adalah 2 jam. Ponari juga menimbang balok menggunakan timbangan. Ternyata massa balok adalah 1 kg. Coba, dapatkah atau bisakah kalian menentukan manakah besaran fisika dari kalimat tersebut? Ingat, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Panjang, waktu, dan massa. Benar sekali. Oke, laporan hasil pengukuran. Ponari ingin membuat prakarya. Dia mengukur panjang balok dengan meteran. Hasil pengukuran panjang balok 90 cm. Manakah yang disebut dengan besaran? Ya, panjang. Karena panjang adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat
dinyatakan dengan satuan dan nilai. Jadi panjang ini adalah contoh besarannya. Manakah yang satuan? Ciri satuan diawali dengan angka. Ciri satuan diawali dengan angka. Ya, sentimeter adalah satuan. Manakah yang disebut dengan alat ukur? Jadi alat atau tool atau mengukur meteran. Mana yang disebut nilai? 90 ya. Jadi besaran sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu adalah panjang. Sedangkan satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Alat ukur, tool atau alat untuk kegiatan pengukuran. Nilai adalah angka dari hasil pengukuran, baik itu secara langsung atau pengukuran tidak langsung. Kalau bisa dipahami, besaran fisika itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Sebelah kiri yang pink adalah besaran pokok, panjang masa waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sebaiknya kalian hafalkan 7 besaran pokok ini, karena selebihnya atau besaran turunan itu lebih banyak ya. Jadi jika tidak ada dalam besaran pokok, pasti dia besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Jadi panjang itu meter, massa kilogram. Bu, panjang kan ada kilometer, ada yang panjang pensil tadi, ada panjang hektometer, sentimeter. Nah, itu akan dibahas pada satuan SI dan satuan CGS. SI itu MKS, meter, kilogram, second. Second itu arti sama dengan detik, second ya, itu detik. Panjang masa waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat itu disebut besaran pokok. 7 besaran pokok. Ini 7 ini. Dan yang saya kurung ini adalah satuan internasionalnya. Satuan internasional itu menjadi ketetapan secara internasional untuk menjadi standarnya. Besaran turunan berarti semua sesuatu yang bisa diukur di luar besaran pokok itu. Tapi jangan keliru, jarak itu juga panjang. Jari-jari itu panjang, kedalaman juga panjang. Kita menyebut panjang itu jika ada jarak 2 titik. Jari-jari itu jarak 2 titik dari pusat lingkaran ke garis singgung lingkaran, maka itu disebut juga panjang. Jadi panjang jarak jari-jari, kedalaman itu besaran pokok. Selain besaran pokok berarti dia turunan, yaitu satuannya diperoleh dari besaran pokok. Misalnya volume, kita dapatkan satuan volume meter kubik dari mana? Panjang, lebar, tinggi, meter, meter, meter. Jadi meter kubik. Luas juga begitu. Berat itu besaran turunan. Kecepatan, daya, energi, tegangan, dan tekanan. Satuan itu pembandingnya. Ada satuan yang baku dan satuan yang tidak baku. Satuan baku itu hasil pengukurannya akan sama untuk setiap orang. Tapi kalau satuan yang tidak baku itu hasil pengukurannya atau hasil yang digunakan tidak sama pada orang yang berlainan. Satuan baku ada yang sistem CGS, centigram second, itu bukan satuan SI. Dan satuan MKS, meter kilogram second, itu yang saya sebut dengan sistem SI internasional. Seperti yang kalian ketahui, satuan dari suhu ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Keempatnya adalah satuan suhu. Tapi jika ditanya, apakah satuan internasional untuk suhu? Kelvin. Baik Celsius dan Kelvin adalah satuan baku. Semua yang menggunakan satuan ini akan sama. Nah, coba perhatikan, pernahkah kalian mengukur panjang sesuatu dengan jengkal kalian seperti ini? Pasti pernah ya. Itu juga melakukan pengukuran, membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal kalian. Tapi hasil ini tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Ibu mengukur panjang meja di lab, misalnya kan panjang lab IPA panjang, meja lab IPA panjang, misalnya sama dengan 20 jengkal Bu Anis. Maka menggunakan jengkal kalian pasti tidak sama, menjadi lebih besar nilainya karena ukuran
jengkal kita berbeda atau jengkal setiap orang berbeda, maka satuan itu dinamakan satuan yang tidak baku karena menghasilkannya. Coba jika ibu yang mengukur meja menggunakan meteran, pasti hasilnya akan sama dengan kalian dengan catatan menggunakan alat ukur yang sama, menggunakan meteran juga. Itu namanya satuan yang baku dengan satuan sentimeter. Bisa juga menggunakan mistar, pasti hasilnya sama karena sentimeter, meter, kilometer itu adalah satuan yang baku. Apa ya? Jengkal adalah satuan yang. Baiklah anak-anak, berarti kesimpulannya hari ini seharusnya kalian sudah memahami apa itu besaran. Jadi segala sesuatu yang ternyata bisa kita ukur, bisa kita nyatakan dia berupa nilai dan satuan, maka dia disebut besaran fisika. Besaran fisika ada yang pokok dan terkenal. Besaran pokok itu ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kalian sebaiknya mengetahui 7 besaran pokok itu dulu. Di luar besaran pokok itu, dia adalah besaran turunan. Apa saja besaran pokok tadi? Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan, ada satuan baku dan tidak baku. Satuan baku hasilnya akan sama di setiap orang. Misalnya sentimeter, jika mengukur panjang 20 cm, maka orang lain juga akan mengukur dengan panjang yang sama 20 cm. Tapi satuan tidak baku misalnya jengkal, langkah, depa, dan sebagainya, itu bukan satuan yang baku atau satuan disebut juga satuan yang tidak baku. Satuan baku ada 2, sistem CGS, centigram sekon, itu satuan CGS namanya, dan satuan MKS, meter kilogram sekon, itu adalah satuan internasional. Dan pengukuran, kalian bagaimana cara mengukur? Maka kalian kembali lagi kepada tahap penyelidikan. Kalian menentukan objeknya dengan mengobservasi objeknya, menentukan masalah apa yang ingin kalian ukur, dan kalian tentukan menggunakan satuan baku tidak baku. Ya, kalau satuan baku selain panjang, misalnya volume, kita mengukur volume menggunakan gelas ukur. Kalau tidak baku, misalnya menggunakan genggam, menggunakan gayung, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, kita lanjut slide selanjutnya. Maksudnya, nah, materi ini sudah berakhir. Jadi kalian jika ada pertanyaan silahkan chat ibu guru, tidak di grup kelas ya. Penting untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, menuliskan nama kelas dan nomor absen, dan langsung utarakan pertanyaan atau kendalanya. Presentasi streaming sudah kita saksikan FB Live, rekamannya juga bisa kalian nonton lagi. Ibu mengukur menggunakan beberapa alat ukur di FB Live dari jam 7 sampai jam 8.15. Bisa dicek lagi di grup untuk melihat kembali. Dan untuk materi tugas dan absen siswa seperti biasa bisa diakses di web Ibu www.duniaipa.com atau di FB grup IPA. Ibu gunakan untuk mendokumentasikan pembelajaran IPA kita. Dan diuploadnya materi tugas dan absen jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah FB live streaming berakhir. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.